Ya, saya juga akan sebentar print screen dulu. Oke. Silakan kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung diserahkan pada host Salma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi nikmat kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di Zoom meeting kali ini dengan membahas tema yang sangat menarik. Oleh karena itu, kepada Ibu Moderator, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu host atau Ananda Salma yang telah mempersilahkan. Kali ini kita bertemu lagi di Zoom meeting kali ini bersama Bapak Ahmad. Beliau merupakan salah satu dari SMA PGRI Rancaikek. Beliau mengajar kewirausahaan. Nah, untuk Zoom meeting kali ini, beliau akan membawakan tema yang sangat menarik sekali. Apalagi di saat pandemi sekarang, banyak kegiatan yang harus dilakukan di rumah. Nah, beliau memiliki caranya agar, gimana sih kalau misalkan kita di rumah itu punya agenda atau punya kegiatan yang bermanfaat, atau mungkin punya pemasukan dari apa yang menjadi hobi kita. Nah, di sini temanya itu si kecil, si lucu ikan moli, kalau tidak salah begitu Bapak, bukan? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak secara bersama-sama untuk pemaparannya kepada Bapak Ahmad. Waktu dan tempatnya saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya? Ya, alhamdulillah. Benar. Ya, tes suara karena tadi ada gangguan teknis, jadi saya mengecek dulu. Ya, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini sekeluarga sebetulnya ya. Ada teman-teman kami dari tempat kami bekerja, tempat bermain, komunitas ikan juga perwakilan ini ada. Kemudian anak-anakku sekalian, alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah SWT kita akhirnya bisa berkumpul di sini di room ini. Acara malam mingguan ya, acara malam mingguan, salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW yang begitu besar perhatiannya kepada bagaimana penanganan kita terhadap sumber daya tidak hanya manusia saja tapi juga alam. Kita harus memiliki sikap-sikap positif di dalam rangka sebagai manusia kita sebagai manusia yang diberikan titah untuk mengurus bumi ini. Kali ini saya membawa tema yang sebenarnya sederhana, yaitu tentang lucunya si ikan moli. Si ikan moli. Apa itu ikan moli? Nanti akan coba saya paparkan melalui tampilan screen berikut ini. Sebentar ini. Saya siapkan. Sebentar Bapak ya. Ini tiba-tiba menghilang earphone. PPT. Jadi di masa pandemi ini kita seringkali merasa jenuh ya karena aktivitas kita sulit sekali di kontrol ya, karena controlling sebenarnya sepertinya ada di
pemerintah gitu. Lalu aktivitas kita seringkali menjemukan di rumah, sehingga bagaimana caranya kita bisa menyiasatinya. Tentunya kita tidak bisa melakukan aktivitas yang membutuhkan modal yang besar. Tentunya kita karena aktivitas dibatasi, sehingga kita perlu mencari kegiatan-kegiatan yang ringan tapi bisa. Ini sebentar tiba-tiba menghilang ininya ya, screen yang sudah saya siapkan, PPT-nya mana, kayak nyari PowerPoint nih saya. Sebentar. PowerPoint ini sudah kebuka, gimana kirim? Gimana kirim share-nya gimana? Mana Pak? Oke, ini dibantu sama kakak saya ini kebetulan. Coba dulu. Nah, ini ya di sini, kemudian ini dulu. Nah, bisa. Oke. Sebentar ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini ada saya tiba-tiba kehilangan. Ya Pak, tenang aja. Ini tampilannya jadi begini nih kan nih. Oh ini oke ya. Ya, mohon maaf. Ya Bapak Ibu sekalian, di sini saya sudah menyiapkan PowerPoint. Lucunya si ikan moli, bagaimana kita fakta-fakta menarik yang bisa menghipnotis. Tadi saya menjanjikan setelah nonton ini yakin Bapak Ibu akan terhipnotis untuk mencoba memelihara ikan ini. Ya, bagaimana ikan ini menjadi hal yang sepertinya harus kita miliki gitu. Saya akan coba putarkan video fakta-fakta menarik, tapi untuk sementara saya jamin bahwa memelihara ikan moli ini sangat murah dan mudah. Kemudian pakannya juga tidak sulit karena kebetulan ikan moli ini adalah ikan yang omnivora, dia bisa makan apa saja. Jadi di dunia ikan hias itu ada ikan yang disebut dengan lip bearer. Lip bearer itu artinya ikan yang beranak, tidak bertelur, tapi beranak gitu. Pengalaman saya memelihara ikan ini dari hanya 2 indukan, sekarang di rumah sudah ada sekitar 300 lebih gitu. Itu dari 1 indukan. Hanya memang ada kelasnya. Mari kita tonton sama-sama tentang fakta menarik tentang ikan moli. Dari asal usul habitatnya, cara mudah memeliharanya, pakan terbaiknya, hingga berbagai macam jenis ikan moli yang perlu teman-teman semua ketahui. Dan tentu, tidak lupa juga Fishjoy menyertakan harga dari setiap jenisnya. Jadi, simak videonya sampai full dan selamat menonton. Asal usul dan habitat ikan moli. Ikan hias cantik yang satu ini merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko. Ya, ini ada koneksi kayaknya agak lambat ya. Di alam Sudah liar, moli belum bisa tinggal pada suhu 25 derajat hingga 28 derajat Celcius dengan pH sekitar 8. Namun, saat ini moli sudah terbiasa hidup di pH normal, yaitu sekitar 7. Ikan ini merupakan ikan yang kurang bisa menyesuaikan perubahan suhu yang cukup tinggi. Maka dari bagaimana itu, moderator? jangan Sudah lupa ada videonya? siapkan air 24 jam terlebih dahulu sebelum memasukkan ikan moli. Ciri-ciri bahwa ikan hias ini adalah ikan moli yaitu mempunyai bentuk tubuh kebanyakan bulat dan memiliki perut yang buncit, serta memiliki mulut yang maju. Fakta menarik tentang ikan moli, dari asal-usul habitatnya, cara mudah memeliharanya, pakan terbaiknya, hingga berbagai macam jenis ikan moli yang perlu teman-teman semua ketahui. Dan tentu, tidak lupa juga Fishjoy menyertakan harga dari setiap jenisnya. Jadi,
simak videonya sampai full dan selamat menonton. Asal-usul dan habitat ikan moli. Ikan hias cantik yang satu ini merupakan ikan yang berasal dari perairan Meksiko. Di habitat aslinya, di alam liar, moli biasa tinggal pada suhu 25 derajat hingga 28 derajat Celcius dengan pH sekitar 8. Namun, saat ini moli sudah terbiasa hidup di pH normal, yaitu sekitar 7. Ikan ini merupakan ikan yang kurang bisa menyesuaikan perubahan suhu yang cukup tinggi. Maka dari itu, jangan lupa endapkan air 24 jam terlebih dahulu sebelum memasukkan ikan moli. Ciri-ciri bahwa ikan hias ini adalah ikan moli yaitu mempunyai bentuk tubuh kebanyakan bulat dan memiliki perut yang buncit, serta memiliki mulut yang maju ke depan lurus dengan matanya. Memiliki bola mata yang cukup besar tepat di belakang mulutnya, dan ikan moli juga memiliki ciri khas, yaitu memiliki bintik-bintik kecil di seluruh tubuhnya. Walaupun ada beberapa jenis dari ikan moli yang hanya mempunyai satu warna di tubuhnya tanpa bintik. Memelihara ikan moli cukup mudah. 1. Siapkan wadah untuk ikan moli, bisa berupa kolam, ember, ataupun akuarium. Untuk ukuran wadahnya tergantung banyaknya ikan yang akan dipelihara ya. Sebaiknya berikan tempat yang tidak terlalu sempit untuk ikan moli, namun tidak perlu juga terlalu luas. Ya, secukupnya saja. 2. Karena sebagian ikan hias moli hidup di air payau, beberapa orang sangat merekomendasikan untuk menaburkan garam ke air akuarium. Namun, jangan lakukan hal ini jika ada ikan hias lain yang hidup bersama dalam akuarium tersebut. Karena dikhawatirkan ada spesies ikan lain yang sensitif dengan air asin, bahkan bisa menyebabkan kematian bagi ikan tersebut. 3. Setelah ikan dimasukkan, jangan lupa memberikan pencahayaan dengan memberikan lampu pada akuarium tersebut. Dan nyalakan lampu setidaknya selama 8 hingga 12 jam sehari. Buat seakan-akan seperti di habitat aslinya, yaitu terkena sinar matahari. 4. Untuk menjaga ikan tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam penyakit, sebaiknya gantilah air secara berkala. Apabila air sudah mulai keruh, segeralah ganti air akuarium tersebut. Gantilah 2 atau 3 minggu sekali, setidaknya 1/4 dari total air dalam akuarium. Cara ini untuk mengurangi kandungan zat berbahaya yang tercemar di dalam akuarium yang dapat mengganggu kelangsungan hidup ikan. Dan pastikan air yang digunakan untuk mengganti ikan moli sudah diendapkan 24 jam terlebih dahulu ya. Oh iya teman-teman, di next video kita akan membahas daftar penyakit ikan moli dan cara mengobatinya. Jadi yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke? Ikan moli merupakan ikan omnivora yang akan memakan pakan apa saja yang kita berikan, asal sesuai dengan ukuran mulut dari si ikan moli. Ikan moli menyukai segala jenis makanan alami, buatan, ataupun makanan yang beku. Namun, beberapa makanan terbaik yang bagus untuk membantu pertumbuhan ikan supaya lebih cepat besar, diantaranya adalah makan seperti cacing sutra, cacing darah, dan artemia. Selain itu, disarankan memberikan makanan ikan selingan dengan pakan pabrikan, contohnya seperti pelet. Hal ini diperlukan karena jika terlalu sering diberikan pakan alami bisa menimbulkan serangan berbagai macam bakteri berbahaya yang hidup terbawa dari pakan alami. Ya, kira-kira seperti itulah fakta menarik dari ikan moli ya, yang bisa dijadikan bahan pertimbangan Bapak Ibu. Rata-rata ikan moli ini di harga cuma 2.000, terus tidak merepotkan, 2.000, 3.000,
tidak merepotkan, makan apa saja. Bahkan yang menarik daripada ikan moli ini seringkali memakan alga yang ada di kaca. Kan biasanya kalau kita memelihara ikan itu yang bikin kita risih dan malas adalah karena akuarium cepat kotor begitu. Tapi ikan moli ini sebetulnya dia seringkali memakan alga-alga yang ada di tank atau akuarium, sehingga akuarium kita cepat bersih begitu. Tanpa perlakuan saya saja, kalau sebelumnya saya memelihara ikan di akuarium itu bisa sampai 1 minggu 2 kali 3 kali, tapi dengan moli ini saya hanya kadang 2 minggu atau bahkan ada yang 1 tank itu sebulan kalau memang bagus sistem filtrasinya, ya tidak pernah diganti air gitu. Kemudian di dalam hal ini moli itu jangan takut. Ini ada image ya, biasanya kalau melihara ikan di akuarium tuh harusnya harus pakai gelembung ya atau aerator mesin. Nah ini yang menarik, moli itu nggak usah beli mesin, nggak usah beli aerator, masih bisa hidup. Ya hanya memang pertumbuhannya akan sedikit lebih cepat kalau memang punya aerator. Jadi sebenarnya paradigma selama ini kalau kita itu harus beli ini, beli itu, sebenarnya tidak. Dan yang menarik, moli ini bisa dipelihara di wadah apa saja. Tidak perlu dengan akuarium. Kalau punya Tupperware lucu sudah jarang dipakai, bisa dipakai. Bisa di kolam, saya ada kolam lama tidak dipakai, isi air, masukkan. Sepanjang tidak sampai batas air asin, karena dia masih adalah ikan air tawar, dia masih bisa hidup. Saya kira pemaparan untuk saya sementara begitu. Untuk berikutnya Bu Mega akan mungkin memberikan kesempatan berdiskusi untuk memperkaya pengetahuan kita. Kami kembalikan lagi kepada Ibu Mega. Ya, baik. Terima kasih untuk Bapak Ahmad untuk pemaparannya. Sangat menarik sekali ya, ikan moli itu bentuknya kecil, lucu, imut-imut, tapi banyak manfaatnya juga. Kalau misalkan dipelihara juga kelihatannya mudah, terus juga menarik. Nah, untuk para hadirin sekalian yang mau bertanya, silakan untuk buka mikrofonnya. Boleh bertanya. Silakan. Ini alhamdulillah banyak yang hadir Bu, terima kasih ya. Silakan untuk Bapak Asep Arif. Ya Bapak Asep. Terima kasih Bu Mega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cukup greget sekali Pak Bu Mega, Pak Ahmad. Saya sangat suka dengan ikan dan senang memelihara ikan. Malahan dari yang disampaikan tadi oleh Pak Ahmad, banyak hal yang membuat saya penasaran tentang bagaimana cara memelihara moli itu supaya lebih berhasil. Karena sekarang saya punya di rumah, rencananya mudah-mudahan bisa melahirkan nanti ya. Yeah. Ada beberapa pertanyaan yang mau disampaikan ke Pak Ahmad. Yang pertama tentang ini Pak, mohon maaf, berapa waktu dari pertama keluar sampai dengan kembali lagi bisa memproduksi anak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi disampaikan bahwa memelihara ikan moli itu tidak perlu ada aerator, tidak perlu ada gelembung. Itu betul sudah dicoba. Terus ini tentang cara tip terbaik gitu. Karena di rumah punya ikan moli ternyata di pinggirnya itu seperti ada jamur putih. Apakah dengan garam atau apakah dengan cara khusus supaya tidak ada penyakit di tank atau di akuarium yang dimiliki seperti itu. Barangkali itu saja Pak Bu Mega ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena biasanya ini paketnya bukan paket berbayar, ini gratisan ya. Jadi biasanya pendek, langsung saya jawab saja Bu Mega ya. Ya silakan Bapak. Ya. Terima kasih kepada Bapak Asep Arif yang sudah bertanya. Kemudian ini selamat bergabung dulu kepada penanggung jawab Ibu Tin Mulyawati yang sudah bergabung. Terima kasih Ibu, selamat datang.
Ya. Jadi ini alhamdulillah Ibu Tin Mulyawati penanggung jawab program ini di grup 5 sudah hadir. Terima kasih Ibu, selamat datang. Kita sudah sampai di forum diskusi ini, Bu. Ya, terima kasih Pak. Ini tadi ininya nggak jelas Pak di playernya ya. Di playernya itu nggak jelas. Namanya siapa aja yang bertugas? Mohon. Ya. Yang bertugas saat ini Bu, hostnya Salma Salsabila. Iya, kemudian Salsabila. ya. Kalau moderatornya? Moderatornya Mega Dwi Ambarwati. Kalau narsumnya Pak Bapak? Ya, Ahmad Mun Solihin. Oh iya Pak Ahmad ya. Pak Iya, Ahmad. Bu. Ketemu lagi sekarang di sini. Ya, mangga Pak, punten mengganggu ya, mangga. Ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Tadi ada pertanyaan dari Bapak Asep yang menarik tentang berapa lama lagi si ikan atau sejak lahir karena tadi dikatakan bahwa pertanyaannya sejak lahir itu sebetulnya ketika tumbuh 1 bulan saja si ikan ini harus dipisahkan antara jantan dan betinanya. Karena biasanya langsung kawin gitu. Bayangkan 1 bulan. Saya seringkali mengucapkan alhamdulillah kita sebagai manusia ya, karena ibu kita, bapak kita melahirkan 1, paling juga kembar 2. Kalau Molly ini bisa sampai ke pengalaman kami kemarin 121 ekor itu lahir. Dan saya sekarang umurnya sudah kira-kira 1 bulan dan itu sudah bisa jantan betinanya karena akan menikah biasanya. Nah, tapi biasanya sangat prematur. Anak-anaknya itu nanti masih kecil-kecil, jumlahnya juga sedikit. Biasanya kalau yang menikah atau kawin di usia baru ikan 1 bulan itu paling di bawah angka 10 ekoran lah gitu. Tapi kalau yang ideal adalah kalau sudah kira-kira ikan ini 4 bulan. Sudah 4 bulan boleh nanti kita cari pasangan induk yang baik. Yang warnanya ini dan ini kita pasangkan. Lalu di dalam 1 tank terpisah, dalam akuarium terpisah. Ini mudah sekali, gampang. Biasanya 1-2 bulan sudah burusut gitu ya kalau orang pertama langsung anakan. Yang 4 bulan itu biasanya bagus, sekitar 50 ekoran lah anaknya. Kalau mau bagus lagi yang ideal itu adalah Molly di umur 6 bulan. Kalau 6 bulan itu sudah matang, dewasa betul-betul. Nah itulah yang kemarin di pengalaman kami yang 6 bulan itu biasanya anaknya tidak kurang dari 100. Jadi kalau ngitung-hitungan bisnis, contoh saya kemarin selama 2 minggu sudah bisa sampai 300 dalam 2 minggu. Dalam waktu 2 bulan saya bisa nyampe 1000 ekor gitu. Penerimaan di akuarium, saya sering ngobrol dengan akuarium itu paling minimal Rp1.000. Kalau Rp1.000 saya kira bisa menjanjikan ya. 1000 ekor kali Rp1.000 sudah 1 juta, bisa penghasilan tambahan di 1 bulan. Ini yang menarik, tanpa kita harus capek-capek seperti kalau pelihara ayam kan ada kotorannya ya. Kemudian pengawasannya juga gitu. Ini ikan hanya di baskom itu bisa masuk 500 ekor gitu. Nah, itu jawaban atas pertanyaan Pak Asep tentang kapan beranak lagi. Silakan Ibu Mega dilanjutkan untuk pertanyaan yang lain. Terima kasih Bapak. Bagaimana Bapak Asep untuk penjelasannya? Bapak Asep? Mungkin sudah jelas ya, insya Allah. Atau Bapak bagaimana? Atau masih ada yang kurang? Oh ya, ada gangguan koneksi sepertinya. Ya, kita langsung aja pertanyaan selanjutnya untuk Bapak dan Ibu. Silakan. Hambatan. Ada pertanyaan dari Ibu Lia melalui chatting, Bu Mega. Langsung saja saya jawab ya.
Ya, saya kira dari Buya ya, apakah ada hambatan yang saya jawab langsung Bu Mega ya? Boleh? Ya. Di kolom chatting tadi Bu Lia menanyakan apa hambatan. Saya kira di muka bumi mah di dunia sama kita hidup di muka bumi, Bu Lia ada ya hambatan. Bahkan ketika sel sperma saja akan berhubungan dengan sel telur itu jutaan sperma ya, Allah memberikan pelajaran kepada kita, hidup di dunia ini adalah penuh kesusahan. Tapi dengan lapang dada, dengan kecintaan, insya Allah hambatan itu bisa kita atasi gitu. Masalahnya ya kalau ikan mah pelihara ikan seputar ikannya, kemudian seputar airnya atau mungkin wadah ya. Nah jadi kalau bicara ikan saya kira banyak literatur menyebutkan bahwa moli ini burayaknya saja, anaknya itu burayak paling terkuat di dunia untuk lip bearer. Lip bearer itu sebenarnya ada moli, ada ikan plati. Kalau moli itu yang gendut-gendut tadi seperti yang saya gambarkan. Kalau plati itu yang biasanya ada ekor seperti ekor pedang gitu, tipis-tipis. Kemudian ada yang kayak impun, kalau kita menyebutnya orang Sunda itu namanya gapi gitu. Nah, di antara lip bearer itu ikan-ikan yang melahirkan, ikan-ikan kecil sekelas impun itu yang melahirkan, moli itu adalah burayak terkuat. Sehingga seringkali anak seperti yang dilahirkan oleh satu indukan 100 itu biasanya bertahan sampai umur 6 bulan, artinya sampai dewasa. Pengalaman saya begitu, sepanjang air ya. Dan kebetulan sebetulnya tadi juga sudah disampaikan di dalam video bahwa ikan moli ini adalah ikan yang toleran terhadap kondisi air apapun, tapi tidak setoleran lele ya, yang lele mah bisa sampai seperti lumpur. Kalau moli ya tidak, tapi sampai batas-batas tertentu masih bisa lah di pH 8 atau di pH turun 6. Kemudian ada pertanyaan lagi di chatting, saya buka dulu. Kenapa harus moli, tidak ikan-ikan lain? Ya tadi pilihannya, saya menjawab Bapak Kamaludin Rumi dari Dinas Pengairan ini ya, alhamdulillah hadir. Karena kita juga komunitas ikan lip bearer bekerja sama dengan orang dinas ya, mudah-mudahan ke depan bisa kerjasama lebih baik Pak, melalui jalur kedinasan. Jadi kenapa pilihannya moli ya tadi Pak, karena memang moli itu sangat mudah dan murah. Kalau dilihat dari harga, indukannya itu kita bisa dapat dari akuarium, tukang akuarium itu yang jualan ikan hanya dengan 5.003 gitu, 10.003 paling mahal ya. Kecuali hibrid. Hibrid itu apa? Hibrid itu adalah yang lepas dari anakan yang dihasilkan tidak sama dengan induknya. Misalkan indukannya golden molly yang emas, warna emas, disilang dengan yang black molly yang hitam. Itu kan kecenderungannya secara genetika itu adalah golden molly dengan hitam. Tapi nanti kalau tiba-tiba ada yang hitam ke emas-emasan, nah itu hibrida. Itu biasanya harganya di atas 100.000. Kami di kalangan para pecinta lip bearer tidak pernah menjual 2.000, 3.000 untuk ikan-ikan yang kualitasnya mohon maaf, ikan-ikan yang kualitasnya hibrida. Jadi ada peluang tambahan selain tadi dari ikan burayaknya yang kita pelihara, lalu kemudian paling minimal saja kalau tadi harga jatuh sampai di Rp300 gitu ya, kita punya 1.000 ekor di dalam jangka waktu 1 bulan, ya lumayanlah tambahan 300.000 ya. Dan kan tadi juga saya katakan bisa pakannya apa saja. Saya mencoba bahkan dengan buah-buahan itu berhasil. Semangka itu ya dipotong kecil-kecil dimakan. Kemudian mentimun, kalau paling nanti Bapak Ibu yang ada di room ini boleh nanti saya kasih gratisan, kalau yang mau tinggal bawa wadah saja, saya banyak anakan, silakan tinggal ngacung saja.
terutama ini Bapak Ibu guru dari SMA Rancaikek mah tinggal bawa wadah aja lah, nanti saya siapkan yang mau moli memelihara gratis ya untuk yang sudah masuk ke room ini sebagai voucher hadiah gitu. Nanti bisa dicobakan. Melihara 1 bulan saja kadang sudah mengasihkan ya. Karena ikan ini seperti ikan yang apa ya? Saya kira dia mengajarkan kepada kita tentang bagaimana bertahan hidup gitu. Ikan kecil tapi dikasih air keruh, dikasih apa dia kuat gitu. Kecuali memang lemahnya itu oleh jamur. Nah, jamur biasanya itu dijamur itu dari gara-gara kita memberikan pakan alami secara terus-menerus. Makanya pakan alami itu seperti cacing sutra, mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah lihat, atau kutu air atau artemia, ya itu dijual di akuarium. Bagi kayak Bapak Asep Arif ini sudah saya kirim ya Pak, 1 paket moli untuk obat terapi stres kita dari kesibukan ini Pak. Itu pakannya bisa dicari kutu air Pak. Tapi jangan terlalu sering karena kalau terlalu banyak dikasih kutu air akhirnya jamuran. Ini sekaligus menjawab tadi pertanyaan Bapak. Silakan Bu Mega, mungkin ada pertanyaan lain. Oh, ini dari From Ibu Iis. Kalau kita memelihara ikan moli dalam akuarium, bisakah disatukan dengan jenis ikan hias yang lainnya? Nah, ini menarik ini. Jadi ikan moli ini sering disebut dengan ikan damai. Makanya tadi saya di flyer saya menyebutkan mudah-mudahan kita juga jadi terbawa tenang dan damai. Jadi artinya tepiributan lah gitu. Kan suka ada ikan teh ya kalau kita pelihara malah mematuk yang lain atau dipatuk yang lain gitu. Memakan yang lain, dimakan yang lain. Tidak. Moli ini damai, Bu. Damai. Kecuali kalau disatukan dengan predator fish. Sekarang ini lagi rame dunia akuarium ya, Bu. Tadi disebutkan bahwa faktanya 300% kenaikan bisnis di ikan hias. Contoh saja bogo, kita mengenal bogo, orang Sunda itu di dunia ikan cana. Cana itu bisa sampai jutaan itu. 10 cm untuk auranti itu bisa dijual jutaan. Padahal bogo gitu yang selama ini kita mah mungkin nah inilah saya menganggap bahwa kekayaan plasma nutpah Indonesia ini bisa kita kembangkan dan ikan-ikan hias ini menjadi komoditas kita untuk bersaing di dunia internasional. Tinggal kita mengasah negosiasi, tinggal kemudian kita kemampuan digitalisasi gitu ya. Nah, jadi tadi pertanyaan Bu Iis, apakah bisa disatukan yang lain? Sebetulnya ikan moli ini kan damai, kecuali dengan ikan yang predator, karena ukurannya juga kecil ya. Kalau dengan arwana pasti disantok Bu Iis ya, dimakan begitu. Jadi kita kalau ikan predator itu harus dengan predator lagi gitu. Arwana, kemudian Oscar gitu. Tapi kalau disatukan dengan lip bearer seperti moli, gapi dan plati itu tidak bisa disatukan. Tapi lip bearer idealnya dengan lip bearer lagi. Silakan mungkin ada pertanyaan lain, mangga. Mudah-mudahan Ibu Iis tidak puas sehingga nanti supaya tidak puas akhirnya Ibu Iis jadi minta ikan sama saya. Pak Ahmad minta ikan, nanti saya kirimkan asal wadahnya itu habis. Saya sebenarnya biasanya mendukung hobi saya ini dengan saya belajar membuat akuarium gitu. Jadi belum sempat bikin akuarium lagi, Bu. Mangga Ibu Mega ada pertanyaan mungkin memberikan kesempatan pada yang lain. Baik Bapak, sungguh sangat menarik ya ternyata memelihara ikan moli ini ya. Untuk selanjutnya silakan Bapak dan Ibu partisipan apabila masih ada yang ingin ditanyakan silakan untuk menyalakan mikrofonnya atau bisa kirimkan di chat. Silakan yang mau bertanya. Saya tambahkan lagi, jadi sambil menunggu. Kalau ada yang bertanya silakan saja dipotong. Saya memang begini ya, kebetulan kayak kereta api gitu nyerocos terus kalau dikasih mic. Tapi sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Ikan moli ini bisa juga yang menarik adalah crossbreed. Crossbreed itu kawin silang dengan jenis yang lain. Contohnya dengan gapi.
sehingga bisa memunculkan hibrida yang jauh lebih apa ya, crossingnya jauh gitu. Kalau crossing jauh itu harganya juga akan tinggi. Makanya jangan kaget kalau misalkan di mall itu ada yang satu pair itu satu pasangan induk bisa dijual sampai jutaan. Di Plati mungkin Bapak Ibu yang tahu, di Gapi yang sekarang lagi marak itu setelah Cupang sudah meninggal melesat pesat. Kemudian di Gapi ini mereka ada yang sampai jual satu pasang saja 4 juta rupiah. Ini menarik sebetulnya, tapi tentunya aspeknya bukan hanya aspek bisnis saja yang harus kita kedepankan, tapi bagaimana sedikitnya memberi manfaat kepada kita semua di masa pandemik ini. Sebetulnya bukan Bapak enaknya bukan dibicarakan, tapi enaknya dipraktekkan, coba miara gitu loh. Insya Allah bakal terasa. Ya, ini untuk presensi, absensi bisa ditulis di chatting ya, sudah saya kirimkan, mangga bisa diisi Bapak Ibu. Ibu Mega, mohon maaf saya handle. Mangga. Iya. Diumumkan saja absensi. Ya, Pak, silakan untuk Bapak dan Ibu partisipan untuk segera mengisi absensinya. Karena sudah di-share di chat. Dan apabila Bapak dan Ibu ingin ada yang ditanyakan, silakan untuk menyalakan mikrofonnya atau langsung dikirim di chat. Ini Kalau tidak ada yang bertanya, mohon izin Bu Mega mungkin meminta pendapat Ibu Tin Mulyawati sebagai penanggung jawab. Kebetulan alhamdulillah bisa masuk. Ya, silakan. Pada Ibu Tin. Pada yang saya hormati Ibu Tin Mulyawati mungkin bisa memberikan tanggapan atas pelaksanaan kami di sini, Bu. Bapak, maaf, absensinya belum ada. Tolong dikirimkan kembali, boleh? Oke, siap. Sambil menunggu, Bu, mau bertanya Boleh. sebelum menunggu Bu Tin Mulyawati. Untuk membedakan jantan dan betinanya, Pak, Iya. itu belum dibahas. Harus pakai foto inul atau gimana? Nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya absensinya sudah saya kirim, sudah ada, mungkin bisa dilihat di chat. Ya. Menjawab pertanyaan Pak Asep ya, berkaitan dengan jantan betina, ini sebetulnya mudah, tinggal dilihat di bagian bawah belakang ikan. Coba saya, masih ada gambar nggak ya? Oke. Nampak gambar, Pak? Oh iya, ada, Pak, ada. Nah, ini kan nampak gambar, ada di situ slide fakta menarik ikan moli. Bapak perhatikan untuk jantan betina, yang hitam itu jantan, mencos. Jadi meruncing. Tapi kalau yang betina, biasanya bagian bawahnya ini membentuk tidak runcing begitu. Lurus ya, Pak ya. Jadi mohon maaf, mungkin seperti manusia juga, ini disebutnya gonadium. Gonadium ini akan dimasukkan ke dalam lubang anus dari ini untuk melakukan koitus gitu. Nah, dan lucu lah pokoknya. Kita kadang suka ketawa-ketawa sendiri, ada jantan ngejar-ngejar lalu memasukkan gonadiumnya ke bagian kloaka dari betina. Jadi di sini Bapak bisa dilihat ya Pak, ini tidak runcing. Ini tidak runcing sehingga yang kuning Pak di bawah ya itu betina, yang bagian yang moli hitam itu di bawah runcing karena dia jantan. Yang putih Bapak bisa menjawab mungkin Pak, ini yang putih kira-kira jantan betina Pak? Sedang hamil ya Pak ya?
Ya, tetapi sebenarnya di beberapa moli ada juga yang bentuknya bulat begini jantan, Pak. Oh iya. Jadi Bapak tinggal nengok ke bawah aja, tinggal daripada ngelihat rok mana ada raka, mending ngelihat moli, Pak. Seperti di manusia ya Pak ya, yang buncit itu tidak selamanya betina ya Pak ya. Nah, itu yang bunting itu tidak selalu betina, ada yang 80 gitu ya sampai. Ya. Pak, Ya. absennya masih belum ada di chat. Belum ya? Aduh, sebentar. Ini sudah 2 kali sama saya di share ya? Bentar. Diulangi lagi. Saya salin, saya copy dulu. Ini Sambil ada menunggu. gangguan, mohon maaf karena menggunakan WiFi yang terbuka, jadi unstable mungkin Bu ya. Ya, sambil menunggu Bapak dan Ibu partisipan, apabila masih ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menyalakan mikrofonnya atau bisa kirim langsung di chat. Ikan muli ini masih belum banyak di pasaran ya Pak ya. Jadi masih ada beberapa yang mungkin baru pertama kali mendengar seperti itu. Nah ini untuk presensinya sudah ada. Silakan Bapak dan Ibu untuk mengisinya. Bapak Kamal, mungkin Ibu Diani juga boleh membantu juga mengisi absensi di form, di chatting ya, di Google Form yang sudah tersedia. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan ada pertanyaan lain mungkin. Ya, bagaimana untuk Bapak Ibu partisipan yang lainnya? Ya, dari Kurani atau Bulia atau Bu Maya, Bu Mariati. Bu Mega mau nanyakan lagi Bu Mega? Oh iya silakan Bapak. Ini ke Pak Ahmad. Kalau umpamakan sudah melahirkan, berapa waktu indukannya itu dipindahkan? Khawatirnya kalau omnivora berarti memakan segala, anaknya dimakan gitu. Apakah harus cepatnya atau memang ada waktu tertentu pemisahannya? Terima kasih. Oh iya, boleh langsung Bu? Iya Bapak boleh. Menjawab pertanyaan Pak Asep ini juga bagian yang lupa saya sampaikan bahwa ketika beranak itu karena apa ikan burayaknya itu baru lahir kecil-kecil ya, jadi memang idealnya dipisahkan. Jadi betina yang ikan-ikan dewasa itu diangkat dipindahkan ke yang lain. Atau bisa juga Bapak Ibu kalau di akuarium itu membuat semacam sekat yang dari jaring ya. Secara naluriah si ikan-ikan kecil ini sekali lagi ya jangan bayangkan bertelur, tapi ini beranak. Jadi ketika keluar dari induknya itu langsung hidup dan dia langsung berlari gitu. Kalau ada yang mengejar dia juga akan berlari sehingga bisa dilakukan dengan membuat sekat. Tapi yang ideal yang biasa kami lakukan para breeder adalah mengangkat indukannya, memindahkan yang lain. Hanya ketika memindahkan ini coba bayangkan saja ya beranak 120 atau bahkan kadang lebih dia lapar, stres gitu. Sehingga kalau dipindahkan ke tempat yang suhunya berubah gitu ekstrim, dia biasanya stres dan mati. Beberapa kadang mati. Makanya perlu ada penyesuaian air yang sama. Kami biasanya, nah itu tidak perlu jadi sulit sebenarnya dengan kuku, dengan telunjuk saja bisa kita rasakan. Oh ini kalau air ini terlalu dingin di tempat dia melahirkan, tapi di sini panas misalkan, kita bisa mencampurkannya, mengambil air dari air yang ada itu. Sebetulnya asik-asik saja Pak, tapi kalau istri saya
kebetulan sukanya malah memindahkan anaknya gitu. Jadi hiji-hiji diangkat, katanya seru itu. Apalagi kalau lagi mohon maaf mungkin menunggu berbuka saum atau apa ya di bulan Ramadan, itu asik. Padahal yang gampang sebenarnya ngangkat induknya kan, yang 2 jantan betina. Jadi sebenarnya dari awal memeliharanya gampang, satukan saja. Nanti kalau ada yang sudah kesana kemari berduaan gitu, jangan difitnah. Kalau sudah berduaan dipisahkan. Kalau tidak ada akuarium silahkan bisa kata sio di Tupperware, bahkan di gelas bisa itu. Hanya airnya air bersih, tanpa perlu. Kalau di ikan kan biasanya kita bikin apa ya Pak Asep ya, di untuk kalau mau bertelur itu, karena ini tidak bertelur dia tidak perlu bikin dari ijuk itu Pak, nggak perlu sebetulnya, karena tidak seperti tadi ikan-ikan kebanyakan yang bertelur, ini langsung beranak. Jadi di air saja itu pasti bisa beranak. Nah setelah beranak segera pindahkan si jantan dewasanya gitu. Tapi kalau mau seru ya seperti istri saya Pak. Jadi anakannya ditarik terus. Kalau ada 1.000 wayahna we eta mah diangkat satu persatu. Dan bisa dibuktikan kalau setelah dipindahkan itu tidak jadi masalah airnya bagaimanapun juga, kecuali yang tadi ekstrim misalnya panas kedinginan. Apakah memelihara, ini ada pertanyaan dari Bu Iis menarik, apakah memelihara ikan moli bisa dijadikan sebagai peluang bisnis yang menjanjikan berdasarkan pengalaman Bapak? Secara garis besarnya berapa modal awal dan keuntungan yang diperoleh? Ya. Sebetulnya orientasi saya belum ke bisnis, saya hanya tertarik ini komoditas yang bisa menjadi kekayaan plasma nutfah kita Indonesia. Saya tertarik dengan adanya informasi cupang diekspor ke Malaysia dengan harga rata-rata 3 jutaan. Ke Eropa juga ternyata yang di kita ini jenis ikan biasa-biasa Bu ya, kita menang kadang dulu cupang ya hanya mainan anak SD gitu, tapi ketika dikembangkan oleh breeder yang dengan serius menjadi bisnis yang menjanjikan. Nah, demikian juga dengan Molly. Molly, aspek bisnis yang bisa kita lakukan ya tadi Bu, melakukan pernikahan, karena ini dia gampang sekali menikah, gampang beranak, artinya ada potensi untuk bisa kita menjual gitu. Menjual karena anakannya itu terus menerus. Sekali, ini mohon maaf ya, sekali kawin itu kalau kita manusia kan sekali beranaknya. Kalau ikan tuh tidak. Ikan moli ini sekali setelah kawin dia akan rata-rata 4 kali dengan siklus 28 hari menurut data Maya. Tapi kalau pengalaman saya ada yang siklusnya 2 minggu sekali, 2 minggu asal dewasa sudah usia 6 bulan itu beranak terus gitu. Jadi peluang bisnisnya ada. Nah nanti ketika kita menyilangkan lalu kemudian contoh tadi Bu, kan kalau para breeder tuh menyilangkan hitam dengan putih misalkan. Ketika anaknya hitam dan putih itu biasanya disebut cendolan. Cendolan itu dijualnya ke tukang akuarium gitu. Tapi kalau nanti anaknya tidak hitam, tidak putih, kan induknya hitam dan putih nih. Ketika induknya hitam dan putih, anaknya juga kecenderungannya hitam dan putih. Tapi ketika nanti dapat abu-abu, nah itu yang disebut hibrid. Harganya di atas 100.000. Di mana menjualnya? Saya kira banyak marketplace sekarang. Karena yang cupang juga tadi bisa menembus angka di 1 sampai 2 jutaan dijual. Itu karena memang melalui sosial media, tidak dijual secara pasar umum ya. Kita tahu hukum dagang kalau dijual di pasar umum kan biasanya jatuh begitu. Tapi untuk menjaga pasaran biasanya di marketplace tertentu. Di tempat kami di Sindang Laya, Pak Bu, itu ada yang jual bogo atau cana, kalau kita nyebutnya sekarang cana, 10 sentian itu rata-rata dijual 800 sampai 1 juta. Itu dari subuh orang ngantri Bu. Kalau sudah begitu ya. Jadi nunggu barang datang, ketika barang datang turun, truk itu langsung dibayar di situ, tidak lewat dulu di. Ibu mungkin kalau punya waktu bisa jalan-jalan subuh, karena biasanya pasar ikan itu subuh ya. Di
jalan peta juga di Kota Bandung. Ibu kalau mau asik belanja murah itu jam 2 malam. Kalau saya suka sengaja jalan-jalan. Kebetulan sekarang Kota Bandung sudah sedikit aman ya. Tidak seperti informasi-informasi sebelumnya. Saya kadang-kadang jalan-jalan ke jalan peta karena pusat ikan itu di Kota Bandung di peta. Di situ apa saja ada. Tapi hati-hati bawa uang karena biasanya kita terhipnotis jadi segala pengen begitu. Ya. Itu biasanya malam, Bu. Jam 2 turun dari Madiun, dari Blitar, ikan-ikan bagus yang dijual dengan murah dari Pelabuhan Ratu biasanya. Saya kira itu, Bu. Jadi kalau tadi pertanyaan Ibu, adakah peluang bisnisnya yang menjanjikan? Saya kira apapun juga kalau diusahakan dengan serius bisa menjanjikan. Apalagi ini banyak orang suka gitu ya. Apalagi di masa pandemik orang banyak di rumah, dia bingung apa yang dikerjakan. Akhirnya anteng di salah satunya di dunia akuarium, akuatik. Sekarang di akuatik itu ada 3 cabang, ada aquascape yaitu menghias akuarium dengan tanaman itu ramai juga, Bu. Jadi kalau Ibu tidak suka ikan, Ibu bisa punya hobi menata tanaman-tanaman akuatik di dalam akuarium. Itu juga bisnis bagus, Bu. Rata-rata dijual di atas 1 jutaan kalau kita bicara bisnis. Tapi kalau saya sih hobi sih, jadi saya juga sering bikin, ya sudah hanya sekedar bikin. Kemudian yang kedua paludarium. Paludarium itu menata batu di akuarium. Menata batu di akuarium. Tidak ada ikannya, tidak apa-apa. Bikin air terjun gitu, tapi batu dilem-lem gitu. Itu di akuarium. Itu juga dijual dengan harga yang cukup fantastis. Karena batu-batunya juga didatangkan dari luar ya. Batu-batu yang bagus gitu. Kemudian ya itu yang berkembang di dunia akuatik, bisnis yang bisa dilakukan adalah ikan. Kita bisa main di ikan predator atau ikan damai seperti ini. Kalau saya nyebutnya ikan damai. Mau nanya lagi Pak, satu lagi Pak. Boleh Pak. Bapak Ini penasaran Pak sebelum waktunya habis Pak. Aduh, kejumkan terbatas waktu sebelum habis Pak. Ya. Ini untuk memberikan makan ikan yang baru dilahirkan Pak. Harus apakah ibunya dipindahkan? Berarti tidak ada ASI ya? Air susu ikan berarti nggak ada. Apa itunya Pak, makanannya Pak? Terima kasih Pak. Rata-rata ikan lip breeder Pak, ikan yang beranak, anak-anakannya itu diselimuti oleh cairan yang dibawa dari perutnya Pak, berupa cairan selaput protein untuk makan dia, dan itu cukup biasanya 1 minggu. Pengalaman saya 1 minggu cukup Pak. Tapi kalau Bapak khawatir bolehlah setelah 4 hari Bapak kasih ada pakan burayak atau kutu air Pak. Kutu air itu murah, jangan bayangkan ini ya. Saya saja suka beli Rp2.000 1 plastik, itu cukup untuk 2 hari. Jadi kalau ikan baru melahirkan itu minggu jangan dikasih makan. Oh ya, bawa ASI sendiri ya Pak ya, bawa dot mungkin. Bawa makanan sendiri Pak dari ibunya. Ya Masya Allah lah. Belum lagi kalau misalkan cadangannya habis Pak Asep ya, itu kan masih ada. Jangan lupa ikan moli itu makan alga. Jadi dari kecil, jadi alga-alga nusuk motoran cai itu dimakan juga sama ikan-ikan gitu loh Pak. Kalau saya sih biasanya 1 minggu saya biarkan, tidak saya kasih pakan. Baru nanti setelah 1 minggu itu dikasih pakan kutu air. Kalau sudah kutu air, nanti 1 bulan berikutnya dikasih cacing sutra. Cacing sutra. Tapi jangan lupa itu jangan terlalu sering tiap hari, karena biasanya penyakit-penyakit itu datang seperti jamur atau argulus atau juga pelpet. Ada pink rot, ya pink rot itu merusak sirip sehingga tidak bisa terbang, tidak bisa berenang. Itu seringkali disebabkan karena pemberian pakan alami. Begitu Pak Asep mungkin. Ibu Mega. Bagaimana rasanya Koneksi mungkin ya.
menyalakan mikrofon. Dan jangan lupa untuk si presensinya ya. Yang belum absensi, coba saya kirimkan lagi absensinya. Iya. Yang belum mengisi presensi, silahkan mengisi presensi di di bagian chat. Ibu Tin Mulyawati mungkin bisa memberikan tanggapan, Bu. Oh ya, tadi ada dari Bu Iis pertanyaannya masih belum terjawab. Secara garis besar berapa modal awal dan keuntungan yang diperoleh? This is a secret, but sebetulnya mah murah katanya. Kalau saya memulai dari 5.000, jalan-jalan ke akuarium, ini tertarik, saya beli 5.000 3 ekor. Nah nanti mah kalau beli ikan moli kayak gini, ibu idealnya beli betina 2, jantan 1. Kalau mau ngebreed ya, ngebreeding gitu, belajar ngebreeding, seru Bu, seru 1 bulan. Apalagi kalau ibu beli yang sudah besar ya, seperti tadi di gambar, yang sudah 6 bulan itu nggak lama. Biasanya pindah ke tempat kita itu dia sebetulnya agak sedikit stres, lalu kemudian biasanya seperti menopause lah ya, menstruasi. Kalau menstruasi di manusia itu kan juga ada ya seperti itu. Tapi kalau di hewan tuh biasanya kalau dia dipindahkan, dia stres, lalu kemudian meningkatkan menstruasinya sehingga perkembangbiakannya agak jadi sedikit dipercepat. Ini sebenarnya agak teoritis biologi ya Bu Mega ya. Jadi kadang untuk supaya cepat beranak, kami kadang sering memindah-mindahkan dari akuarium satu ke akuarium yang lain. Kemudian nanti biasanya si jantan-jantan yang memiliki hasrat untuk menikah itu biasanya mengejar betinanya lebih cepat agresif sehingga terjadi persilangan. Pemi urang mah gede ambek teh kumanya jalmi mah kadang-kadang karena kerusuhan atau apa. Kalau ikan mah malah kawin gitu. Jadi kalau dia berada dalam kondisi yang tidak ini, dia malah kawin gitu. Seperti menyiapkan generasinya karena dirinya akan meninggal gitu biasanya. Baik, Bapak. Waktunya sudah sangat mepet ya. Ini untuk Bapak dan Ibu partisipan, apabila masih ada yang mau bertanya, silakan. Karena waktunya sudah sangat mepet ya. Jadi untuk penjelasannya mungkin apabila masih ada yang kurang jelas bisa ditanyakan sebelum waktunya habis. Seperti itu. Ya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir. Dan tadi seperti saya sudah sampaikan, sebagai reward dari saya, silakanlah nanti yang mau memelihara tinggal menghubungi saya. Cuma siapkan wadahnya saja, bisa kata juga Tupperware atau apa saja. Nanti saya berikan secara gratis untuk mencoba memelihara. Biasanya anteng Bu. Kalau dikatakan begini sih belum yakin ya. Tapi nanti kalau sudah dicoba punya akuariumnya, punya ikannya, rata-rata banyak yang saya coba kasih gitu ikannya pada betah gitu memelihara ikan, bahkan kemudian mengikuti jejak saya sebagai breeder gitu. Saya kira
cukup mungkin pemaparan saya, Ibu Mega. Kita cukupkan kalau tidak ada tanggapan dari Ibu Tin Mulyawati. Mungkin kalau kira-kira sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Ya, terima kasih. Kebetulan, alhamdulillah, kelompok Bapak telah bertugas. Luar biasa nih Pak Ahmad. Dulu waktu pertama kali, Pak Ahmad paling aktif ya Pak Ahmad. Alhamdulillah sekarang telah bertugas. Pak Ahmad udah selesai ini kelompoknya? Ini kejar tayang, Ibu. Baru berapa? Sudah berapa kali, Pak? Saya baru pertama kali ini, Bu. Kebetulan mohon maaf, saya kurikulum juga di sekolah karena aktivitas kegiatan juga banyak, Bu ya. Apalagi berhadapan dengan sebentar lagi penilaian akhir sekolah. Jadi saya bagi-bagi waktu, belum kemarin. Oh iya, siap Pak. Ya, terima kasih. Bapak telah bergabung ya, tapi udah bagaimana ya, tugas harus selesai. Bapak nanti yang mudah-mudah juga seperti ini ya. Cara mengini ikan gitu ya. Nanti jangan lama-lama Pak, kasihan juga Bapak, boleh 30 menit juga nggak apa-apa ya, karena kan Zoom juga kalau yang berbatas kan hanya 40 menit seperti itu ya. Bu. Semangat saja Bapak hari ini, tapi tolong Pak nanti memang kalau ketika bertugas harus ada instruktur yang mendampingi. Kalau tidak ada yang mendampingi kan nantinya jadi bagaimana ya, silakan nanti kalau tidak ada instrukturnya di nge-WA siapa aja yang ada di situ. Boleh ya, alhamdulillah saya ada, jadi tugas ini tidak usah diulangi lagi, alhamdulillah seperti itu. Kalau lihat dari sini mah sudah Bapak mah udah kurikulum Pak, saya mah hanya sebagai guru gitu ya, di sini juga saya kenapa kami Bu abdi Kakirang Bu. Sama-sama Pak, saya selalu pembelajar yang baik gitu aja, bukan karena saya jago enggak ya. Kalau kurikulum udah jelas, wah luar biasa. Alhamdulillah gitu Pak. Apunten Bu. Sami Bu ya, abdi diajar Bu. Abdi teh ngadorong oge nonoman bunya, nonoman barangkali sudah ada keberanian lah. Karena kan oh iya, betul. Itu yang penting Pak. Ya. Betul, alhamdulillah ini sudah pada berani semua. Saya lihat untuk jadi host, untuk jadi narasumber, moderator udah oke lah pokoknya mah. Alhamdulillah Pak, silahkan saja tugasnya dilanjutkan, masih ada hari besok mungkin Pak ya. Kalau misalnya ada nanti malam juga boleh Pak. Ya, saya koordinasi terus dengan PJ-nya Pak Tihanudin Bu. Ini juga tadi laporan. Pak Tihan itu instruktur ya. Pak Tihan itu instruktur, kalau PJ-nya saya, Bu Luki sama Bu Farida. Ya, Bu. Seperti itu. Kalau Pak Tihan itu kepala sekolah Pak ya, luar biasa, alhamdulillah. Kami terbantu juga dengan instruktur-instruktur yang sangat luar biasa, itu saja Pak ya. Sebetulnya tadi ini bagus Pak, padahal ini bisa 2 sesi ya. Yang pertama misalnya menerangkan macam-macam ikannya gitu Pak ya. Yang kedua pemeliharaannya, jadi Bapak udah 2 kali tampil. Lupa ngasih tahu sayanya, seperti itu. Saya juga kemungkinan insya Allah sesi yang keduanya masih tentang ini lanjutan Bu. Nah betul, alhamdulillah dibuat mudah aja. Hari ini juga Pak dilanjut atau bagaimana? Insya Allah besok Bu ya. Saya ini dari pagi juga di sekolah. Ini belum pulang, kita di sekolah ini Bu. Iya. Ya itu saja mungkin dari saya Pak. Wilujeng istirahat. Terima kasih kepada yang lain yang bertugas. Mohon maaf. Banyak kekurangan juga dari saya. Kita sama-sama sama-sama belajar gitu saja ya. Ini terima kasih ini yang murid-murid Bapak ya, alhamdulillah Pak. Murid-murid Bapak. Ada juga dari Dinas Pengairan Bu. Oh dari mana Pak? Alhamdulillah dengan Bapak siapa? Ada Bapak Kamaludin, mungkin Bapak Kamal masih ada? Oh Bapak Kamaludin. Adanya Pak Lukmanun Pak? Ya ini Pak Kamaludin. Pak Lulu bukan? Ada Pak Kamaludin. Oh sudah ini Bu, kayaknya dia. Oh sudah labnya. Ya betul. Kebetulan. Ya alhamdulillah luar biasa. Itu Bapak sayangnya jauh sekali ya di Cibiru Bapak itu. Kalau dekat sih saya pengen juga nih. Oh Ujung Berung.
Jember ini nanti di mungkin mana, Bu? ada. Saya sih di Laswi sih Pak, memang di ujung Berung satu rute lurus ya, tapi lumayan jauh. Iya. Ya nanti mungkin kapan-kapan kalau Kapan-kapan lagi insya ada Allah, Bu. waktu nanti ya senang juga gitu Pak. Artinya kita tidak di luar kota tapi masih di Bandung bisa berkomunikasi seperti itu ya. Ya hatur nuhun pisan Pak Ahmad. Kemudian tadi yang bertugas itu Ibu Bu Mariati atau Salma dan Ibu Mega, Bu. Bu Mega dan Ibu Salma. Salma, Ya. adik Salma ya. Oh iya iya. Ini siswa saya, Bu. Terima kasih. Oke. Oh gitu, alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. terima kasih ya semuanya. Kemudian yang telah bergabung juga para peserta, terima kasih. Mohon dukungannya pada sukses semua ya Pak ya. Mudah-mudahan sangat berguna ini PCT nantinya juga akan ketagihan. Kalau misalnya sudah lulus itu akan diajak-ajak sebagai host, sebagai moderator, seperti itulah. Alhamdulillah nanti banyak sekali manfaatnya. Itu saja Pak, mungkin dari saya. Silahkan selamat beristirahat. Alhamdulillah nanti kita bertemu lagi. Itu saja. Terima kasih Bapak. Mangga. Oke, Bu. Terima kasih sama-sama, Bu. Mungkin Ya. apa? Ya. Ada yang ingin lagi? Kalau sudah Saya kira cukup ya. kita kalau memang data namanya Bisa mungkin cukup, Bu. dari pengembangan Lama boleh mungkin. Gimana, Bu? Kalau misalnya jaringannya berkendala, boleh sama Pak Ahmad saja ditutup, Pak. Oke. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas kehadirannya sekali lagi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita sehingga apa yang kita bicarakan adalah ilmu dan kemudian Allah menetapkan ilmu itu untuk menjadikan barokah bagi kita dunia dan akhirat. Mari kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif wilujeng gabung, Pak Arif hatur nuhun oge. Mangga sadaya. Oh, sami-sami, Bu. Nuhun pisan, Bu. Salam kenal, mangga. Sami-sami Pak, sukses lah pokoknya hebat PGRI luar biasa. Alhamdulillah, Bu. Semua sejawa Malaya, Jawa Barat hebat di PGRI luar biasa. Iya. Mudah-mudahan Bu keberhasilan kanggo sadayana, Bu. Kanggo ngurangkali urang terutama malah. Nuhun, leres pisan. Hebat lah. PGRI ini sedang melejit. Alhamdulillah, Bu. Nuhun pisan, Bu. Salam ka sadayana nu di angkasa, Bu. Mangga Pak. Salam ke amengan kadinya. Wah, nah teh jantan saurna bade ka ditu. Di antas ke Patiha. Mohon. Mohon insyaallah. Ibu Rani, Ibu salah ribuk sana Pak. Bu. Oh, mohon. Bade PAS kan, Pak. Terus bade PAS. Mangga Pak wilujeng istirahat, Pak. Mangga. Nuhun, Bu. Pak, mangga. Ya, mangga jazakallah khairan katsira. Ya, jazakallah. Terima kasih semuanya. Oh, Ibu Tinta baru tahu saya dari angkasa ya. Angkasa sadayana. Teteh Lulu Ilmaknun Musolina makasih ya. Teh Diani. Tadi ada siapa tadi? Pak Wahyu. Ibu Mega juga terima kasih. Bulia, Ibu Rani. Bulia. Wis ya. Wis ya. Makasih Wis. Ya, saya tutup ya roomnya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta teka dah ieu Kak. Ieu stop teka di stop recordingnya di dia.
Sok kata. Mati sendiri. Tong sok stop.